untuk menyampaikan laporannya kepada Bapak Widarto. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ketua Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Para pemegang saham yang saya hormati, perkenankanlah saya mewakili Direksi Persoalan untuk menyampaikan laporan direksi sebagai berikut. Kinerja bisnis tahun 2022. Pada tahun 2022, Persero menunjukkan kinerja operasional yang baik. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sudah mulai membaik, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar 16,6 triliun pada tahun 2022, meningkat sebesar 3,8% bila dibandingkan dengan tahun penjualan bersih tahun 2021 sebesar 15,9 triliun. Peningkatan penjualan ini disebabkan oleh peningkatan harga jual pokok sawit sebesar 15,9%, meskipun volume penjualan mengalami penurunan sebesar 12,6% bila dibandingkan tahun 2021. Harga produk dan volume penjualan gula masing-masing mengalami peningkatan sebesar 9,5% dan 1,8% bila dibandingkan tahun 2021. Adapun komposisi penjualan ekspor berbanding penjualan lokal adalah 25 berbanding 75%. Rasio laba kotor mengalami peningkatan dari 19,7% pada tahun 2021 menjadi 21% pada tahun 2022. Secara rupiah, laba kotor juga meningkat dari 3,1 triliun di tahun 2001 menjadi 3,5 triliun di tahun 2022. Di samping itu, laba operasional mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Laba bersih perseroan mengalami peningkatan sebesar 1,2%, yaitu dari 792 miliar pada tahun 2021 menjadi 801 miliar di tahun 2022. Adapun EBITDA, perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 9,3% dari 2,7 triliun pada tahun 2021 menjadi 3 triliun di tahun 2022. Sampai akhir tahun 2022, Persero mengelola areal seluas 78.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu yang terdiri dari area tanaman menghasilkan atau tanaman TM sawit sebesar 55.000 hektar dan areal yang belum menghasilkan atau TBM sawit sebesar 9.000 hektar serta 14.000 hektar tanaman tebu dengan lokasi perkebunan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sebagian dari areal tanaman belum berhasil tersebut segera memasuki usia produktif, sehingga kinerja operasional diharapkan tetap akan tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Selama tahun 2022, produksi TBS, perseroan inti dan plasma cukup stabil di 682.000 ton apabila dibanding dengan tahun 689.000 ton di tahun 2021. Seiring dengan peningkatan produksi TBS di tahun 2022, produksi CPO perseroan juga mengalami peningkatan seperti 31,2% dari 227.000 di tahun 2021 menjadi 298.000 di tahun 2022. Produksi minyak goreng perseroan mengalami penurunan dari 305.000 ton di tahun 2001 menjadi 277.000 ton di tahun 2022. Dan produksi biodiesel juga mengalami penurunan sebesar 5,3% dari 356.000 ton di tahun 2021 menjadi 337.000 ton di tahun 2022.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penerapan kebijaksanaan atau DMO pemerintah di awal tahun 2022. Dengan sikap bisnis gula, produksi gula Persero mengalami peningkatan sebesar 60% dari 165.000 di tahun 2021 menjadi 250.000 di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kuota impor yang lebih besar dan diperoleh Persero di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Tantangan di tahun 2022. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2022 sampai dengan sekarang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan finansial. Perseroan yang bergerak dalam agrobisnis berupa bahan pangan dapat terus bertahan di tengah pandemi karena permintaan masyarakat atas produk-produk perseroan untuk kebutuhan sehari-hari tetaplah tinggi. Prospek usaha di tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh harapan, terutama dengan menurunnya penyebaran virus COVID-19, pembatasan kegiatan masyarakat mulai dihapuskan dan roda ekonomi juga mulai berputar kembali. Penjualan produk-produk perseroan yang bergerak dalam bidang industri makanan juga diharapkan meningkat dalam situasi ekonomi yang semakin membaik di tahun 2023. Minyak kelapa sawit masih merupakan salah satu komoditas perkebunan penunjang ekspor tertinggi di Indonesia. Industri ini juga dianggap sebagai elemen strategis dalam perekonomian Indonesia yang saat ini merupakan produsen dan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Oleh karena itu, sektor perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi negara. Perseroan otomatis akan adanya kemajuan dan yang stabil di masa depan ini. Perkebunan kelapa sawit Perseroan masih akan terus memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan dari tahun ke tahun di masa umur tanaman kelapa sawit Perseroan yang menurut rata-rata tinggi tertimbang berkisar 13 tahun. Perseroan masih akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Pada saat ini Perseroan sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit baru inti dan plasma di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Pengembangan perkebunan baru ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan antara Perseroan pada saat perkebunan lama mulai menurun produktivitasnya. Dari sektor industri gula, Indonesia secara umum masih mengalami defisit pasokan gula lebih kurang sebesar 5 ton. Sehingga prospek usaha gula ke depan masih akan memberikan peluang yang sangat besar kepada Perseroan untuk dapat mengisi permintaan atas pasokan gula tersebut. Penelitian dan pengembangan. Bidang penelitian dan pengembangan menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin berkelanjutan usaha Perseroan sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas pelestarian tanah. Maka Perseroan melakukan upaya untuk pembenahan tanah, pemupukan yang lebih efektif dengan menggunakan sumber-sumber alamiah serta penelitian dalam hal pengendalian hama penyakit. Manajemen sumber daya manusia. Perseroan memiliki 2.776 karyawan tetap yang tersebar di areal perkebunan dan pabrik milik Perseroan. Guna meningkatkan produktivitas manajemen sumber daya manusia, Perseroan berfokus pada upaya peningkatan kompetensi setiap karyawan sehingga bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Perseroan mampu secara konsisten meningkatkan praktek tata kelola perusahaan, termasuk praktek-praktek pertanian yang baik. Kami percaya hal ini sangat penting guna mempertahankan kepercayaan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Yang tanpa itu bisnis Perseroan tidak akan berkelanjutan. Meningkatkan
Kinerja organisasi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus yang meliputi evaluasi serta penyesuaian yang memperbaiki prosedur dan sistem pengawasan. Selain itu, pelaksanaan prosedur standarisasi dan sertifikasi untuk layanan atau produk yang diperlukan, terutama mengingat tingginya permintaan konsumen untuk produk dan jasa. Perseroan ini diterapkan khusus untuk industri kelapa sawit, di mana manajemen keuangan, sosial, dan lingkungan tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi penilaian produk. Sertifikasi juga berperan penting dalam perdagangan global, apalagi di tengah munculnya keraguan akan manfaat industri perkebunan terkait isu deforestasi. Terkait sertifikasi sampai dengan tahun 2022, Persero sudah memperoleh sertifikat ISPO Indonesia Standard Palm Oil yang berkebun di Sumatera Selatan dan Lampung. Juga tahun 2022, 75% dari kebun di perseroan dan 85% dari PKS telah mendapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk kebun dan pabrik yang lain sekarang dalam tahap proses audit. Kami harap sebentar lagi perseroan dapat menambah sertifikat ISPO. Tanggung jawab sosial perusahaan. Dari sisi tanggung jawab sosial, Perseroan telah menyelesaikan evaluasi sosial mapping pada area-area operasional. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mempertajam program-program perseroan agar lebih terarah, komprehensif, dan bermanfaat secara berkelanjutan. Selama tahun 2022, Perseroan lebih kurang telah melakukan investasi sebesar 3 miliar rupiah untuk tanggung jawab sosial sebagai bentuk kepedulian Perseroan kepada masyarakat sekitar. Salah satu bentuk kepedulian Perseroan adalah dengan menerima membeli TBS atau tebu dari masyarakat sekitar. Perseroan memiliki tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan yang dikelolanya. Perseroan menitik beratkan kepada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program ekonomi didesain Perseroan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan, inti plasma, dan berbagai kerjasama lainnya. Program ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menciptakan usaha-usaha kecil produktif. Program pendidikan bertujuan ikut memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui program bantuan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, Perseroan juga ikut mendukung program pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk program kesehatan, Perseroan membangun poliklinik di perkebunan dan pabrik-pabrik milik Perseroan. Dan untuk paling akhir adalah bidang lingkungan. Direksi terus mendorong manajemen Perseroan untuk melaksanakan tata kelola perkebunan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Direksi memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi Perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan misi perusahaan untuk turut memberikan kontribusi dan kemajuan kesejahteraan. Tindakan direksi pada tahun 2022. Direksi Perseroan melakukan rapat setiap 3 bulan sekali. Dan juga tindak lanjut dari rapat tersebut untuk memastikan bahwa semua strategi jangka pendek maupun jangka panjang dari Perseroan dapat tercapai. Perubahan susunan direksi dan komisaris. Di tahun 2022 tidak terdapat perubahan direksi dan dewan komisaris Perseroan. Apresiasi, Perseroan akan terus melakukan bisnis secara bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian, menerapkan praktek terbaik untuk tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi dan keadilan, serta menerapkan kontrol internal dan mitigasi resiko yang ketat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pengusaha dan relasi atas segala bentuk kerjasama yang baik dan komitmen serta penghargaan kami kepada para manajemen dan karyawan atas kontribusi dan kerja keras. Semoga Perseroan berjaya dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk selanjutnya, acara rapat kami kembalikan kepada ketua rapat. Terima kasih.